Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam ini kita masih dipilih kembali oleh Allah, yaitu berziarah ke makam wali Allah sebagai cinta kasih kita terhadap wali Allah. Karena orang-orang yang beriman itu mempunyai syaratnya ada 10. Salah satunya adalah kasih terhadap wali Allah. Jadi orang-orang yang gak mengasihi walinya Allah, berarti hilanglah salah satu syarat iman pada dirinya. Maka orang-orang yang mau datang ke makam wali ini, itulah salah satu ciri-ciri, yaitu kasih terhadap wali Allah. Ya mudah-mudahanlah untuk selanjutnya
kita tetap dipilih oleh Allah, yaitu berziarah ke makam wali dengan kita mengadakan amalan seperti halwat juga tawajuk yang kita adakan yaitu setiap malam Jumat. Mudah-mudahan amalan yang kita kerjakan pada malam ini ada manfaatnya untuk diri kita, terlebih-lebih untuk kehidupan kita nanti, yaitu hidup setelah mati. Itulah harapan kita. Wahai saudara-saudaraku yang hadir pada malam ini, kita sedikit yaitu mengkaji ulang sebuah pelajaran yang udah cukup lama. Pelajaran ini dulu saya dapat itu pada tahun 2004 gitu. Kalau nggak salah 2004 saya dapat pelajaran ini. Ya mudah-mudahan pelajaran ini kalau kita kaji ulang kembali, yaitu kedepannya itu ada manfaatnya bagi diri kita. Itulah harapan saya. Mungkin kita itu sering kita melihat, bahkan sering kita mendengar. Yang jelas kita sering melihat lah, yaitu melihat manusia itu mengucapkan sebuah kalimat yaitu Allahu Akbar kan begitu kan ya. Itu ketika azan disebut Allahu Akbar kan begitu kan. Itu. Ketika qomat menyebut Allahu Akbar. Ketika habis habis amalan salat fardu disebut Allahu Akbar. Ada berapa kali itu kan? 3 kali ya. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan begitu kan itu. Sering nengok ya. Ataupun kita juga sering ngerjakan ya begitu. Sering kita mengerjakan. Gitu. Sering kita sebut Allahu Akbar ketika azan kan gitu kan. Sering kita sebut Allahu Akbar ketika qomat. Mana tahu yang sering qomat kan begitu kan. Oh yang sering-sering beramal ketika habis sholat fardu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan begitu 33 kali. Bahkan kita sering melihat itu, yaitu ketika ada acara ceramah kan begitu. Kalau udah ceramahnya semangat, yang dengarkan Allahu Akbar kan begitu itu ya itu. Ya sering begitu. Itu. Pernah nggak begitu? Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar kan begitu. Itu sering kita lihat ya, sering kita dengar kan begitu. Gitu. Gitu. Tapi banyak manusia tadi itu yang mengerti artinya tapi nggak memahami maknanya. Kalau udah nggak paham maknanya maka nggak tahu cara mengamalkannya kan begitu. Jadi kalau Allahu Akbar itu apa artinya kira-kira? Iya, pakai bahasa umum Allah Maha Besar ya begitu. Allah begitu kira-kira ya kan kira-kira. Allah Maha Besar kan begitu. Itu artinya kan begitu. Kalau maknanya tahu maknanya? Tahu maknanya? Di dalam kalimat Allahu Akbar itu mengandung 8 huruf. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ro kan begitu. Maka terciptalah sebuah kalimat Allahu Akbar gitu. Jadi Allahu Akbar itu mengandung 8 huruf. Alif, lam, ha, alif, kaf, Bahro 8 kira-kira. Allahnya mengandung 4 huruf, alif, lam, ha, akbarnya mengandung 4 huruf, alif, kaf, ba, ro. Kalau digabung jadi 8 huruf. Di dalam 8 huruf ini mengandung 8 sifat Tuhan. Di dalam 8 huruf ini mengandung 8 sifat Tuhan. Pengasih, penyayang, pemaaf, penyabar, ikhlas, ridho, muslim, mukmin, mengandung 8 sifat Tuhan. Maka di dalam kalimat Allahu Akbar itu mengandung 8 sifat Tuhan atau sifat Allah. Gitu. Yang Allahu Akbar tadi mengandung 8 huruf, alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ro. Dari 8 huruf ini mengandung yaitu 8 sifat Allah. Pengasih, penyayang, pemaaf, penyabar, ikhlas, ridho, mukmin, muslim. Jadi kalimat Allahu Akbar itu mengandung 8 sifat Allah atau sifat Tuhan, yaitu pengasih, penyayang, pemaaf, penyabar, ikhlas, ridho, mukmin dan muslim. Gitu. Itulah makna dari kalimat Allahu Akbar. Mungkin kalau artinya Allah Maha Besar, tapi maknanya di dalam kalimat Allahu Akbar itu mengandung 8 sifat Tuhan. Gitu. Jadi
cara mengamalkannya, menghidupkan sifat Tuhan pada diri kita. Gitu. Maka yang sering Allahu Akbar ini itu kan sifat Tuhannya. Gitu. Yang sering suka baca Allahu Akbar, ya kan, hidupkan sifat Tuhan pada diri kita. Sifat pengasih, sifat penyayang, sifat pemaaf, sifat penyabar, sifat ikhlas, ridho, mukmin dan muslim. Itulah cara kerja kalimat Allahu Akbar tadi. Kalau maknanya mengandung 8 sifat Tuhan, cara kerjanya adalah menghidupkan sifat Tuhan pada diri kita. Maka yang sering-sering beramal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan lupa hidupkan sifat Tuhan pada dirinya. Yang sering ajak Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan lupa hidupkan sifat Tuhan pada dirinya. Yang sering komat Allahu Akbar, jangan lupa hidupkan sifat Tuhan pada dirinya. Apalagi yang sering dengar ceramah Allahu Akbar, hidupkan sifat Tuhan pada dirinya. Termasuk kita ini disuruh menghidupkan sifat Tuhan pada dirinya. Kenapa? Karena kita sering menyebut ketika sholat, ya. Biasanya waktu sholat. Berapa kali kita sebut Allahu Akbar waktu sholat kira-kira itu? Menghidupkan sifat Tuhan pada dirinya. Ketika sifat Tuhan itu hidup pada diri manusia, dialah yang membesarkan Allah namanya. Jadi orang-orang yang membesarkan Allah tadi, yang mengatakan Allah itu maha besar, itulah orang-orang yang menghidupkan sifat Tuhan pada dirinya tadi. Maka itu jangan sampailah diri kita ini diisi sifat yang buruk dari sosok yang namanya itu iblis. Jangan sampai. Iblis itu kalau udah ngasih sifat pada diri kita itu bertolak belakang dengan sifat Tuhan. Kalau sifat Tuhan itu kasih sayang, kalau iblis itu ngasih sifat pada diri manusia itu macam pembencian, gitu ya. Kalau sifat Tuhan itu pemaaf, kalau iblis itu ngasih sifat pada diri manusia itu, yaitu seperti pendendam, begitulah kira-kira itu. Jadi kalau Tuhan itu sifatnya penyabar, kalau sifatnya penyabar, iblis itu ngasih sifat kepada manusia itu, yaitu sifat seperti jengkel, marah-marah, begitu. Maka jangan sampai diri kita ini jadi lahannya iblis gitu. Ditanami sifat yang dari iblis, jangan sampai diri kita ini. Ingat loh, manusia itu seperti es batu. Es batu itu berasal dari air. Es batu berasal dari air. Walaupun es batu itu dengan air itu berbeda bentuk, tapi punya persamaan, itu pada sifatnya. Coba sifat air apa sifat air kira-kira? Cair ya. Sifat air cair. Sifat es batu cair nggak kira-kira? Cair. Jadi sifat es batu itu sifat dari mana yang dia pakai? Dari mana sifat yang ada pada es batu tadi itu? Sifat cairnya yang dari asal usul dia, yaitu namanya air. Jadi manusia itu seperti es batu manusia. Allah itu umpama air. Gitu. Walaupun manusia dengan Allah itu berbeda, Allah ya Allah, manusia ya manusia, cuman Allah dengan manusia itu atau manusia dengan Allah itu mempunyai persamaan, itu pada sifatnya. Gitu. Ada persamaannya, gitu. Pada sifatnya. Gitu. Waktu di alam manakah dulu itu sifat Allah itu Allah beri pada diri manusia, yaitu ketika manusia berada di alam lahu. Karena di alam lahu itu kata Tuhan saya asal mula kejadian sifat Allah pada diri manusia. Jadi karena manusia itu yang dari Allah, maka manusia itu membawa sifat asal usulnya, yaitu sifat apa? Sifat Allah kan begitu. Jadi jangan sampai lah sifat yang pada diri kita itu yang dari asal usul kita, yaitu sifat Allah itu hilang. Nanti kalau hilang, nanti akan ditanami oleh iblis sifat yang dari dia nanti. Sifat yang bertolak belakang dengan sifat Allah itu. Maka hati-hatilah diri kita. Jangan sampai diri kita ini menjadi lahannya iblis gitu. Ditanami oleh iblis dengan sifat-sifat yang tercela gitu. Tahu sifat yang tercela? Sifat selain sifat Tuhan. Itu adalah sifat yang tercela. Nanti yang ada diri kita menjadi orang yang tercela kan begitu. Kalau diri kita tanami dengan sifat Allah,
maka diri kita akan menjadi orang yang terpuji. Jadi kembali ke tadi, itu kalimat Allahu Akbar itu mengandung 8 huruf. Alif lam lam ha alif kabbaro. 8 huruf ini mengandung 8 sifat Allah. Jadi cara mengamalkan Allahu Akbar itu menghidupkan sifat Allah pada diri kita. Hidupkan sifat pengasih, sifat penyayang, sifat pemaaf, sifat penyabar, ikhlas, ridho, mukmin dan muslim. Sekurang-kurangnya 4 sifat lah. Sifat pengasih, sifat penyayang, sifat pemaaf, sifat penyabar. Itulah orang-orang yang membesarkan Allah, kan begitu. Begitu caranya yang membesarkan Allah itu. Jadi jangan sampai yang kita ucapkan itu gak sesuai dengan kenyataan kita, begitu lah. Kalau kita nanti Allahu Akbar, kita katakan Allah Maha Besar, malah yang kita besarkan bukan Allah, kan begitu ya. Ya Pak, ketika dalam diri kita itu diisi oleh sifat-sifat, maaf ya, sifat-sifat iblis atau sifat-sifat setan, siapa yang kita besarkan kira-kira? Allah apa setannya kira-kira? Setan gak ya? Gitu. Bukan Allah kan? Iya. Berarti setan yang kita besarkan, kan begitu. Maka ingat-ingat ya, diri kita seperti es batu. Es batu itu rahasianya air. Bahkan es batu itu kenyataannya air. Sekilas nampaknya itu es batu, tapi tengok sifatnya, sifat cair itu adalah air, kan begitu. Itulah diri manusia tadi itu. Manusia adalah kenyataannya Allah, kan begitu. Maka nyatakan Allah pada diri manusia melalui sifatnya. Besarkan Allah itu pada diri kita melalui sifatnya. Jadi orang-orang pakai sifat Allah itu yang membesarkan Allah. Dan ingat-ingat, pertemuan manusia dengan Allah itu bukan berhadapan-hadapan. Karena Allah itu bukan makhluk. Pertemuan manusia dengan Allah ketika manusia memakai sifatnya Allah. Disitulah pertemuan antara manusia dengan Allah. Sajanya manusia kalau Allah pernah petuk, manusia bingung kan ya. Ketika manusia itu memakai sifatnya Allah, disitulah pertemuan dia dengan Allah. Ketika dia mengasih penyayang, disitulah perjumpaan itu dengan Allah. Ketika pemaaf dan penyabar, disitulah perjumpaan itu dengan Allah, kan begitu. Karena Allah itu gak seumpama. Jadi sifat Allah itu adalah tempat pertemuan. Ibarat muara pertemuan antara air sungai dengan air laut, kan begitu. Jadi ketika manusia itu dihuni oleh sifatnya setan, di situ pula itu bertemu dengan setan, begitu. Gitu. Ketika diri manusia itu dihuni oleh sifat-sifat setan, di sana pertemuan manusia itu dengan setan. Begitulah kira-kira gambarannya itu. Bisa dipahami kira-kira ini. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Allahu Akbar itu artinya, kalau kata orang umum, Allah Maha Besar. Tapi maknanya dalam kalimat Allahu Akbar itu mengandung 8 huruf. Alif lam lam ha alif kabbaro. 8 huruf ini mengandung 8 sifat Allah. Pengasih penyayang, pemaaf penyabar, ikhlas ridho, mukmin dan muslim. Jadi kalimat Allahu Akbar mengandung 8 sifat Allah. Pengasih penyayang, pemaaf penyabar, ikhlas ridho, mukmin dan muslim. Cara kerja mengamalkan Allahu Akbar menghidupkan sifat Allah pada diri kita, kan begitu. Jadi jangan sampai nanti kita Allahu Akbar, nanti Allahu Akbar ada ayam disempaan, begitu ya. Allahu Akbar, orang dipentung, kan begitu. Udah gak cocok lah, begitu ya. Allah kan pengasih penyayang, kan ya. Allah Maha Besar, Allah kan pengasih penyayang. Masa ayam disempaan, begitu. Orang dipentung, kan begitu. Ya begitu. Ya Allah pengasih penyayang apa jadi Allah ya? Pengasih penyayang, kan begitu. Itulah kita hidupkan tadi ya, sifat Allah, kan begitu itu pada diri kita. Pengasihnya, penyayangnya, pemaafnya, penyabarnya. Tapi untuk menghidupkan sifat Allah itu memang nggak gampang. Untuk menghidupkan sifat pemaaf, nanti akan datang pada diri kita itu yang menyakitkan itu nanti. Itu. Untuk menghidupkan sifat penyabar, nanti akan datang pada diri kita yang menjengkelkan. Begitu kira-kira itu. Kalau kita masih ngamuk-ngamuk, masih marah-marah, berarti kita masih gagal menanam sifat penyabar. Begitulah kira-kira. Itu. Untuk menduduki sifat kasih sayang, kalau datangkan ataupun kita didatangkan sesuatu yang merugikan ataupun menyusahkan, kan begitu.
Maka hidupkanlah sifat itu ya, terutama di dalam amanah-amanahnya ya begitu kan. Nanti jangan Allahu Akbar punya lembunya nggak dibuatkan kandang, kena hujan kasihan kan begitu. Allahu Akbar punya tanaman sawit nggak dipupuk, katanya Allah kasih penyayang begitu kan. Tanam sawitnya nggak dipupuk kan begitu. Kan gitu kira-kira. Bisa dipahami nggak kira-kira ini? Bisa kira-kira ya, gitu ya. Jadi cara mengamalkan Allahu Akbar itu menghidupkan sifat Allah pada diri kita hidupkan. Jadi orang-orang yang memakai sifatnya Allah, itulah yang membesarkan Allah kan begitu ya. Itu membesarkan Allah tadi. Dan ketika manusia memakai sifat Allah, disitulah pertemuan antara manusia dengan Allah. Ketika pengasih, penyayang ada pada diri kita, penyabar ada pada diri kita, disitulah pertemuan antara kita dengan Allah ataupun perjumpaannya. Karena Allah itu bukan makhluk, nggak duduk di kursi jago germono enggak. Pertemuannya melalui sifat kan gitu, melalui sifat itu. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan apa yang kita kasih ulang pada malam ini, yang dulu pernah saya dengar tahun 2004, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ya mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini orang-orang yang membesarkan Allah melalui sifat Allah pada diri kita. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang senantiasa menghidupkan sifat Allah pada diri kita. Hidupnya sifat Allah, maka sifat yang dari iblis gak bisa masuk pada diri kita. Itulah penangkal namanya itu. Kalau sifat Allah ada pada diri kita, iblis gak bisa masukkan sifat yang dari dia. Karena kita tangkal pada diri kita dan begitu melalui sifat Allah. Jadi sifat Allah itu penangkal sifat buruk yang mau ditanamkan oleh iblis pada diri manusia kan begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya masalah ini ya. Maka kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbalillahi ta'ala ya karim. Pakai apa? Mobil. Apa ya? Nyebrang. Oke. Waalaikumsalam Pak Ari Gayo. Oh iya.
Lupa bawa yang kemari. Oh iya. Yang ngaji di sana itu Bu ya. Balai gas ya. Iya. Ya, kita baru selesai amalan tawajuk. Oh, Bapak sendiri Pak? Sendiri, Pak. Sendiri? Pak apa itu yang biasa kawan Bapak itu nggak ikut? Oh, oke Pak ya. Balik, Pak. Balik. Apa itu? Oh, jamu. Ini Pak Irfan ini. Arwah Bapak ini haluat sekalian malam ini. Oh, Pak Adi mana? Oh, di dalam. Udah. Pak Ngano. Begini aja, Pak. Begini aja. Oh iyalah, hujan. Mana, Pak? Hujan, Pak. Kami sini. Ini aja. Dari sini, dari kampung. Mana Pak Edi? Pak. Ya, oh ya. Assalamualaikum Pak. Mau kenalan dulu boleh Pak? Oh, ini. Enggak apa-apa. TikTok kan? Enggak, Facebook. Dengan Bapak siapa ini Pak? Purba. Pak Purba. Ardi Oh, Nurdin Sapurba. apa? Ardi Nurdin Sapurba. Ardi Nurdin Sapurba. Oh, tinggal kita di mana Pak? Kamu merah. Kampung Merah. Oh, Jalan Ulama itu ya? Oh, iya. Iya. Udah lama ikut Pak? Udah lama lah, Pak. Dari zaman Pak Rukiat. Oh iya. Oh, jadi jemaahnya Pak Rukiat. Muridnya Pak Rukiat. Orang lama ya. Anak pertama ya. Yang pertama. Anak pertama. Marga ini ya Purba ya. Oh iya. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, kenapa sih kita itu harus bertorikat Pak? Ya karena torikat yang memiliki jalan, Iya. memiliki jalan. Jalan untuk kembali kepada Tuhan ya. Ya. Sebagai Jalan tujuan menuju Allah. jalan menuju Allah sebagai tujuan hidup manusia ya. Iya.
Nah, begitu ya teman-teman. Dengan Bapak Ardi Nurdin. Ya. Nurdin Purba. Oke, makasih Pak ya. Dari Rambung Merah Siantar. Ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini adiknya Pak Edi ya Pak ya. Abang ya. Kok adik. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Suryanto Pak Suryanto. Tinggal kita di Beringin. Beringin. Gimana dulu awalnya Bapak bisa kenal Sataria gimana dulu? Apa ada yang ngajak atau gimana? Atau sebelumnya Bapak udah pernah tahu apa sebenarnya itu Toriko? Awalnya kami memahami di Sataria ini istilahnya mendapatkan suatu macam pelambang. Pelambang? Ya. Oh, ada lambangnya. Ya. Kayak mana, seperti apa lambangnya? Lambang itu di waktu itu kami sedang duduk bersama orang yang pakaian berwarna hijau. Oh, dulu sedang duduk Ya, bersama dengan orang yang berpakaian atau yang berjubah hijau. Dalam mimpi. Jadi akhirnya kami dipertemukan dengan orang-orang Sataria. Terus apa yang dibicarakan pada waktu itu, Pak? Pada waktu itu yang dibicarakan ya tentang perwalian. Perwalian. Tentang perwalian. Nah, pada hari itu kami terima nggak pada saat itu Bapak waktu disampaikan masalah perwalian? sangat terima. Nah, kenapa? Apa yang Bapak bisa terima? Berarti sebelumnya Bapak udah paham tentang perwalian. Dari dulu sifat kami itu memang mengembara. Mengembara, berkelana. Berkelana, mencari dan mencari. Mencari guru. Ya. Akhirnya dipertemukan kemarin. Ya, alhamdulillah sini yang dicari lengkap sudah semuanya. Sudah ya. Sudah. Itulah. Seperti apa lengkapnya Pak? Apa yang kita cari selama ini? Apa yang kita mau gitu? Baik ketenangan, baik yang kita rasakan itu semua nyata. Oh, nyata ya. Ya, kenyataan. Enggak gaib ya, enggak angan-angan ya. Nyata ya. Nyata fakta ya. Fakta ya. Jadi di sini kita ini teman-teman ngaji di Tarika Sataria ini mencari apa yang kita cari selama ini, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, bukan yang apa yang kita mau. Kalau mau banyak ya Banyak. Pak. Tapi yang dicari, yang kita mau cari selama ini, setiap manusia itu kan namanya itu kebahagiaan atau bahagia. Tapi kalaupun nggak dapat kebahagiaan, setidaknya ketenangan udah dapat, gitu ya Pak. Nah, jadi banyak di sini yang mencari bahagia atau ketenangan itu dengan cara bekerja keras. Ya. Padahal itu belum ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Ya Pak. Ya, Pak. Ya, udah mau berangkat pulang ini ya Pak. Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ya, assalamualaikum Pak. Nah, dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Muhammad Nanda. Bapak Muhammad Nanda. Dari mana kita ini Pak? Dari Lubuk Pakam, Pak. Oh, Lubuk Pakam. Pak Sukadi. Pak Gunanto. Oh, Pak Gunanto. Sudah lama ikut Pak? Saya menjelang 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Bapak dulu gimana awalnya bisa kenal Sataria ini? Atau sebelumnya Bapak tahu nggak apa itu Torikot? Saya sebelumnya dari Naksabandia. Oh, berarti udah tahu lah ya. Berarti Torikot itu apa ya? Bapak sendiri dari mana? Hah? Bapak sendiri dari mana? Oh, kalau saya ini rumahnya. Oh, iya. Awalnya dulu saya dari Mandoge. Nah, Mandoge waktu lajang, 3 tahun melajang, habis itu menikah langsung tinggal di sini. Nah. Saya awalnya dulu dari Duri, Pak. Dari mana? Dari Duri. Oh, Duri sana jauh. Ya, makanya sana Sabandi kan, Naksabandia. Begitu pindah di Pakam, jumpa sama Pak Parianto. Oh, ada cerita-cerita. Ya, ngobrol, masuk hikmah kan gitu kan. Iya. Dengan jalan-jalan tadi, dengan pengajian, kayaknya anak. Nah, gitu ngobrol, Bapak langsung masuk apa nunggu waktu lagi pada waktu itu? Nunggu 2 minggu juga, Nunggu Pak. 2 minggu juga ya, baru masuk ya. Tiap malam ke rumah kayak Gunanto. Iya. Sharing lah. Sharing-sharing ya.
pas di hati lah. Ya biar kita juga kan kalau masuk jangan asal masuk gitu ya kan. Iya. Soalnya di sini Toriko sekarang banyak ya. Ya, Pengajian juga banyak. nyari Jadi yang mursid ini susah, Pak. hah? Nyari yang mursid ini Iya, susah. cari yang guru mursyid itu susah sekali. Nggak gampang. Jadi buat teman-teman yang sudah dapat, yang udah ketemu dengan guru mursyid, jangan keluar. Nanti rugi ya, Pak. Iya, iya. Sangat merugikan karena Menderita tentang nanti akhirat, hidup di ya. dunia kalau kita Yang keluar. kekalnya tentang di akhirat. Hmm. Dengan Bapak siapa? Mana? Dengan Bapak siapa? Sari pun Saragi. Oh, Sari Saragi. Saragi Al-Malik. Nah, YouTube kita juga ada, nanti silakan tengok di YouTube. Oh, Udah pernah nengok YouTube belum? belum. Oh ada. Nama YouTube-nya Sari pun Saragi Malik. Passwordnya Kakek Malik pun juga bisa. Oh iya, paspornya Pak ya. Passwordnya Kakek Malik aja pun bisa. Jadi istri udah ikut ya, Pak? Istri alhamdulillah, orang tua pun sudah. Oh, orang tua pun udah. Udah. Awalnya orang tua belum ikut. Belum. Oh, Kita orang bawa. tua kandung apa mertua? Orang tua kandung. Orang tua kandung. Tetangga kanan kiri, abang, ya udah semua lah. Adik udah. Orang tua kandung masih ada dua-dua. Tinggal satu, mama. Mama ya. Keluarga udah semua. Alhamdulillah lah. Dibawa sekali ke sini, ya terpanggil mungkin hatinya kan, ikut minta. Iya. Apa Pak yang membuat Bapak itu tertarik pada saat ngobrol itu sehingga Bapak memutuskan untuk masuk? Kalau maaf Pak, sambil dicang Pak. Yang membuat saya tertarik itu Pak, ketika kita syahadatnya Pak, menjaga syahadat itu nggak gampang, syahadat tauhid dan rasul. Ah ya. Bersaksi dan menyaksikan, yang menyaksikan bukan diri kita, tapi orang lain yang melihat sifat terpuji kita. Barulah Muhammad utusannya Allah yang dipuji Allah kan gitu. Oh, Situ artinya ilmu tentang pemahaman syahadat tadi ya. Syahadat. Pemahaman syahadat baru pun tentang bagaimana mempertahankan dan mengamalkan Iya, syahadat mengamalkan, itu. diapalkan. Berarti syahadat itu bukan hanya sekedar diucapkan ya, Pak. Iya, Ya? Pak. Diapalkan. Ya diperbuat, dijalankan lah atau ikhtiar berusaha gitu ya. Iya, istiqomah. Istiqomah berusaha. Oke Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Ya. Ayo maksudnya. Iya, udah mau makan ini. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Dekat dengan Bapak Muhammad Nanda. Muhammad Nanda dari Al-Malik Lubuk Asal Pakam. Parasai. Lubuk Pakam. Oke, terima kasih Pak. Dari Songgang. Iya, Songgang Santat. Ayo mana-mana deh apa kok? Wawancara itu Pak. Enggak lah, makan dulu lah. Mau makan dulu ya? Iya, baru nanti habis makan baru wawancara. Malas. Diwawancara yang diceritain apanya? Iya, makan. Wow, teman-teman, ada goreng, ada tahu, ada piscok. Ya Bapak Ibu, kalau Tahu nggak ada? mampir ini di warung Bu Juli. Kalau siapa Pak? Warung Bu Juli. Ada guyu lah. Namanya guyu Pak tadi. Makanya kalau kayak kesel lagi. Ya, kita nemani saudara-saudara kita makan ya, teman-teman ya. Pasok mo ko hindi. Saya kena juga korban. Pak, makan Pak. Iya, iya, Pak. Yang musim lapar ini, Pak. Musim hujan ini. Masih dingin Pak. Panas dingin enggak? Kalau di lintas musim macet. Ini pindah ngecornya. Kalau besar. Bisa kayak apa ya, Mbak? Enggak. Ngomong desa Gajah Barang ya. Wih, ngurung. Iya, aku lagi rakon lah, kan jeram pulang. Kali mau bikin kiri ya. Gue gak tahu gue ada telurnya. Semeter lebih ya. Kapan siapa ya? Bola. Tepel jam enggak macet. Wasel macet ini. Jadi jalan dari apa? Ada juga jalan masuknya. Batu Bara. Ada. Dari Lempol. Paspor polisi itu.
Itu ada putarannya, tembusnya diangkat. Kalau masih Oh, berarti Kasimpangi enggak bareng antar enggak. Kalau Ini arah orang arah kebun itu kan. perdagangan deket lah. Oke mau stop dulu pas berarti tapi wong kadang wah patah. Kasih ya. Kami mau polisi gosita. Oke. Lah oleh lo gak ada foto sita pun. Ini juga yang operasi Simpang ini juga. Tapi nggak tapi operasi Simpang buat nonton gopro. Dengan operator stop. Paris polisi. Mas polisi mas ya lah los. Wah saya ambil. Oh ini nunggu di motor polisi. Betul. Aku baru ya, ada dari warokan. Ini juru kabin gitu. Apa? Polisi warung. Enggak ini simpang bersita itu aku menjuru ya kan Pak Bes. Ngerti kereta Pak. Polisi yang di uang rokoknya gimana ini? Orang ini mulai dengan 14. Kerja zebra gitu kan. Oh zebra. Mulai dengan 14. Zebra mana ada zebra ini? Aduh, Apalah zebra apa itu lah ya? ada yang di stop kijang, panter. Mau nggak ngerti dia kijang zebra dia. Iya. Zebra ya apa itulah? Grand Max ya kan, segolongan. Makanya nopamu stop juga. Zebra itu Mau. gue aja zebra tapi nggak boleh dan di prinsip mau Kan dia hasilnya zebra ya. Dia hasilnya yang di stop.